Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fuad, program studi Teknik Informatika angkatan 2023, NIM F11 2023 00110 Universitas Danus Wantoro PSDKU Kediri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya secara singkat, yaitu berjudul Deteksi Dini Penyakit Jantung. Di sini saya melakukan penelitian yaitu dengan membandingkan dua algoritma machine learning, yaitu Gaussian Naive Bayes dan Decision Tree, menggunakan dataset yang sudah saya kumpulkan dari Kaggle yang berbentuk Health CSV, di mana terdapat 918 observasi, 11 fitur prediktor, dan target biner health disease. Langsung masuk ke intisari. Tujuan yaitu membandingkan Gaussian Naive Bayes dan Decision Tree untuk screening awal penyakit jantung. Pada metode melakukan dataset heart disease reprocessing koreksi nilai 0, data dibagi 80% training dan 20% testing menggunakan 5-fold cross validation dengan parameter dituning berdasarkan nilai recall dan evaluasi test set. Hasil utamanya yaitu Gaussian Naive Bayes memperoleh performa yang lebih baik, sedangkan Decision Tree tetap berguna karena mudah dipahami. Secara umum, penelitian ini ingin mengetahui model mana yang paling akurat sekaligus mampu meminimalkan kesalahan dalam mendeteksi pasien yang sebenarnya sakit. Pada slide berikutnya masuk pada latar belakang dan rumusan masalah. Mengapa penelitian ini penting? Diketahui penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbesar. Deteksi dini sangatlah penting agar pasien memperoleh penanganan lebih cepat. Data klinis seperti umur, kolesterol, tekanan darah, denyut jantung maksimal atau max, heart rate, jenis nyeri dada, itu dapat digunakan untuk memprediksi resiko penyakit. Ada rumusan masalah, ada 3 pertanyaan penelitian. Bagaimana performa GNB dibanding Decision Tree? Yang masalah kedua, model mana yang paling layak digunakan, dan mengapa recall dan false negatif menjadi fokus utama. Pada screening kesehatan, kesalahan yang paling berbahaya adalah ketika pasien yang sebenarnya sakit justru diprediksi sehat. Berikutnya masuk pada dataset dan pra-pemrosesan. Dataset terdiri dari 918 data pasien, 11 fitur prediktor, dan 1 target yaitu heart disease reprocessing. Yang dilakukan memperbaiki nilai 0 yang tidak valid. Missing value diisi menggunakan median atau modus one hot encoding untuk data kategori. Standard scalar digunakan pada Gaussian Naive Bayes. Mengapa reprocessing penting? Karena data yang bersih menghasilkan model yang lebih baik. Jadi tahap reprocessing bertujuan agar data siap digunakan oleh algoritma sehingga hasilnya prediksi menjadi lebih akurat. Lanjut pada tahap perancangan model dan eksperimen. Data
dipisahkan 80% training, 20% testing. Training menggunakan 5 volt cross validation dilakukan grid search untuk mencari parameter terbaik. Gaussian Naive Bayes model probabilistik. Parameter tuning var smoothing perlu scanning numerik cepat, memerlukan normalisasi data. Sedangkan decision tree aturan mudah dibaca, tuning criterion, parameter yang diatur, max depth criterion, minimum samples. Cross validation digunakan agar model tidak hanya bagus pada satu pembagian data saja. Lanjut pada hasil cross validation Gaussian Naive Bayes. Hasil CV akurasi yaitu 84,74%, recall 84,98%, ROX average 98,7%, decision tree akurasi 81,74%, recall 84,73%. Setelah tuning, recall meningkat menjadi 86,94%. Jadi kesimpulan, tuning berhasil meningkatkan performa decision tree, tetapi secara keseluruhan GNB atau Gaussian Naive Bayes masih lebih stabil. Meskipun decision tree mengalami peningkatan setelah tuning, Gaussian Naive Bayes tetap menunjukkan performanya yang lebih konsisten. Berikutnya yaitu hasil tes setnya. Ini adalah slide paling penting, di mana evaluasi pada 184 data tes tidak terlihat selama training atau tuning. Gaussian Naive Bayes yang seperti dijelaskan tadi, akurasi 86,96. Precision 89%, recall 87,25%, dan selanjutnya false negatif hanya 30%. Decision tree akurasinya 76,09%, recall 78,43%, dan false negatif 22. False negatif berarti pasien sebenarnya sakit tetapi diprediksi sehat. Ini adalah kesalahan yang paling berbahaya. Kesimpulan berikutnya, analisis dan interpretasi. Gaussian Naive Bayes menunjukkan generalisasi lebih baik pada tes set, direkomendasikan sebagai model utama untuk prototyping screening. Decision tree memberikan aturan yang mudah dibaca, berguna sebagai model pendukung interpretasi. Berikutnya, keterbatasan dan rekomendasi. Keterbatasan dataset sekunder, belum ada validasi eksternal, fitur klinis terbatas, misal riwayat keluarga, BMI, dan keterbatasan metode, hanya membandingkan dua algoritma yang lain masih belum diuji, dan rekomendasi praktis. Pada kesimpulan, Gaussian Naive Bayes merupakan model terbaik karena akurasi lebih tinggi, recall lebih tinggi, false negatif lebih sedikit.
Sedangkan decision tree tetap digunakan sebagai model pendukung karena mudah dijelaskan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Gaussian Naive Bayes lebih direkomendasikan sebagai model utama untuk screening awal penyakit jantung, sedangkan decision tree dapat dimanfaatkan untuk membantu interpretasi hasil prediksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit presentasi yang singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.